Terasa ironis, kehidupan sebagian besar nelayan tidak kunjung sejahtera di negeri maritim ini, meskipun pemerintah terus berganti. Kita merayakan kembali Hari Nelayan pada 6 April dengan keprihatinan yang sama seperti tahun sebelumnya. Gambaran kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir belum lepas dari jerat kemiskinan. Jumlah penduduk yang berprofesi langsung sebagai nelayan pada tahun 2013 menurut BPS adalah 2,17 juta orang. Sementara data Badan Pusat Statistik dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2011 dari penduduk miskin sebanyak 31,02 juta orang, 25,14% atau 7,8 juta orang adalah penduduk di pesisir, sebagian besar adalah nelayan. Bila dilihat dari nilai tukar nelayan, yaitu indeks harga yang diterima dibandingkan dengan harga yang dibayarkan nelayan, keadaannya masih lebih baik daripada petani tanaman pangan. Pada Maret 2015, misalnya, besar nilai tukar nelayan 106,20, sementara nilai tukar petani besarnya 101,53. Keadaan tersebut tidak serta-merta menjelaskan kehidupan nelayan lebih baik. Sebagian besar nelayan kita masih tradisional. Kalaupun menggunakan perahu motor, ukurannya kecil sehingga tidak dapat melaut jauh dari pantai. Akibatnya tangkapan mereka terbatas. Nelayan kita juga tidak dapat melaut sepanjang tahun karena tergantung pada musim hujan. Keguraman dan risiko pekerjaan yang tinggi membuat mereka dianggap tidak layak mendapat kredit perbankan. Hal-hal tersebut menjadi keadaan yang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Pemerintah bukannya tidak berupaya memperbaiki nasib nelayan. Pernah ada upaya memberi kredit pembelian perahu hingga alat tangkap, tetapi bantuan itu tidak terdengar lagi kabarnya. Bantuan lain yang seharusnya meningkatkan daya tawar nelayan adalah tempat pelelangan ikan atau TPI. Di TPI, nelayan diharapkan bertemu dengan pembeli dan harga terbentuk secara transparan. Namun situasi di lapangan tidak selalu berjalan seperti direncanakan. Nelayan masih berhadapan dengan tengkulak, terutama saat membutuhkan modal untuk melaut. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berjanji membangun kemaritiman sebagai poros dunia, meskipun sampai kini belum jelas apa sebenarnya yang dimaksud. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sudah mengawali langkah dengan menindak tegas kapal asing yang mencuri ikan di Laut Indonesia, tetapi itu belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Membangun agribisnis perikanan, yaitu membangun sektor perikanan dari hulu hingga hilir dengan menyertakan nelayan kecil untuk meningkatkan nilai tambah dapat menjadi pilihan. Nelayan adalah wajah manusia negara maritim. Meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah wujud konkret pemenuhan janji nawacita yang harus kita tagih.